China melarang drama dengan cerita CEO muda, kaya, ganteng, jatuh cinta sama gadis miskin. Alasannya karena dianggap terlalu ngayal, terlalu halu, terlalu ngawang, nggak sesuai sama realita. Mungkin kita berpikir ya, ngapain toh China itu ngurusin hal-hal kayak gini? Emang nggak ada yang lebih penting apa gimana? Gini-gini ada bahayanya loh. Karena yang diurus China bukan soal cinta-cintaan doang, tapi masalah nilai hidup yang dikonsumsi oleh jutaan orang. Nonton video ini sampai habis. 大家好，我叫 Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。 Baju yang Intan pakai ini kaos Shinja ya, gambar kuda api, karena tahun depan, tahun 2026 itu tahun kuda unsur api. Lucu banget tuh kudanya. Ada size dewasa, ada juga size kid. Sekarang nggak bisa diorder karena masih close PO. Kalau teman-teman mau order, bisa diorder tanggal 1, atau kalau teman-teman mau diingatkan bisa chat admin Shopee yang linknya ada di deskripsi. Selain gambar kuda api, ada juga custom marga, bisa request marga sesuai marganya teman-teman, dan ada juga banyak karakter-karakter tokoh China. Okay, let's start! Otoritas penyiaran China yang namanya National Radio and Television Administration alias NRTA itu memang resmi turun tangan untuk mengatur microdrama yang sekarang lagi ngehit, yang sekarang lagi banjir di platform-platform kayak Douyin dan Kwai. Kenapa kok diatur? Lah karena arus ceritanya itu loh, itu lagi. Salah satu yang paling sering muncul adalah karakter legendaris Pa Tao Chung Chai alias CEO yang dominan. Versinya itu selalu sama, kurang lebih CEO muda, kaya, ganteng, hidup di penthouse, hidup glamor banget. Sekali marah satu gedung langsung gemetar, tapi sekali jatuh cinta sama cewek yang sangat miskin. Kemudian si cewek itu diperlakukan kayak ratu, di mana-mana digendong kayak princess Carrie gitu. Menurut NRTA, banyak kreator yang sengaja menjual sensasi dengan cara pamer kekayaan, pamer kekuasaan, bikin cerita yang tujuannya cuma satu, narik klik alias clickbait. Hal ini dilaporkan oleh Quang Tian Shijie, akun WeChat yang berafiliasi dengan China Press and Publishing Media Group Co Ltd. Pola yang sering dipakai itu yaitu pola CEO super kaya jatuh cinta sama gadis miskin itu kayak menceritakan bahwa uang plus status itu kalau punya itu semua masalah hidup beres. Capek kerja nggak perlu proses hidup, skip dulu, yang penting ketemu CEO kaya. 夫人，少爷，你们慢用，我先下去了。青青啊，你过来。这是我儿子陆燕，他呢不经常在家，但你要认的，知道吗？是。百里脱红，爽口滑嫩。 Disinilah pemerintah China itu mulai khawatir dengan konten-konten seperti ini. Kalau ditonton terus-terusan, apalagi ditonton yang muda-muda, yang pemikirannya masih labil, pelan-pelan bisa ngebentuk mindset yang materialistis. Pokok standar suamiku CEO. Kalau nggak CEO kaya ganteng, aku nggak mau kawin. Padahal China ini lagi dalam upaya untuk mendongkrak populasi. Lah terus kalau ceweknya nggak mau kawin, nggak mau hamil, gimana bisa mendapatkan populasi? Standarnya itu terlalu tinggi. Mereka itu punya mindset kalau cinta itu berarti kekayaan. Kalau nggak kawin sama orang kaya, nggak akan bisa bahagia. Sukses itu bisa datang tanpa usaha yang masuk akal. Cukup dengan ketemu CEO. Bisa ngebikin CEO jatuh cinta. Sudah, itu dibilang sukses. Sebenarnya alur cerita kayak gini tuh bukan hal baru ya. Akar-akarnya, awal-awalnya jelas cerita Cinderella. Cerita cewek miskin yang jatuh cinta dan dijadikan istri oleh
pangeran. Tentu saja Cinderella laku keras dan sampai sekarang cerita-cerita model kayak gini tuh laku keras dan dikonsumsi banyak orang. Dan jujur ya, kebanyakan yang nonton cerita kayak gini itu cewek. Mereka itu ya bukan cuman buat hiburan, sekalian buat ngarep apa? Siapa tahu ada CEO Crazy Rich nyamperin dia. Padahal kita kalau menarik ke realita sesungguhnya, CEO Crazy Rich ya beneran ada CEO Crazy Rich itu, tapi dia punya dunia sendiri yang sangat berbeda dengan dunia cewek-cewek miskin. Mereka punya circle sendiri, mereka punya lingkungan pergaulan sendiri, punya standar hidup sendiri, punya standar pasangan sendiri. Masalahnya kagak ada CEO yang bermimpi dia bangun pagi terus aku hari ini mau cari cewek gembel yang cantik dan cintanya tulus padaku. Gak ada CEO yang kayak gitu. Mau secantik apapun dia, ya bukan soal cantik atau enggaknya, tapi soal circle-nya loh. Dunia mereka berbeda. Kalau misalkan ada pun ya, kayak filmnya apa itu, Her ya, yang terkenal banget itu, anaknya CEO yang jatuh cinta banget sama pembantu, mereka ngomong pun gak akan nyambung. Yang satu ngomongnya saham, yang satu ngomongnya bawang ditumis ini itu. Karena ya itulah, wes beda komunitas, beda lingkaran, aksesnya itu beda. Tapi karena film Cinderella ini sering diproduksi dan setiap kali diproduksi selalu laku keras, ceritanya sama saja, akhirnya ngambil alur itu terus. Ya kita sebagai CEO produser film nih ya, kalau misalkan lihat oh tema CEO cowok kaya ganteng itu naksir gadis miskin selalu laku di pasaran, kita sebagai produser meskipun IQ-nya -5 ya pasti bikin film itu ya kan, demi cuan ya kan. Karena film kayak gituan itu sering diproduksi, ditonton berulang-ulang. Jadi meskipun itu fantasi ya, lama-lama karena terus-terusan ditonton, fantasi itu jadi kayak sesuatu yang normal. Dan disinilah masalahnya, bukan karena dramanya ada, tapi karena fantasinya itu terlalu sering disuapin tanpa konteks realita. Ya kalau mau ngayal ya, mau bikin cerita yang ngayal, kalau kayak Lord of the Ring sekalian yang berkelas kayak Lord of the Ring, itu malah nggak apa-apa ngayal kayak gitu. Jujur nih, film Lord of the Ring itu sampai sekarang masih jadi film nomor 1 favoritnya Intan, film bioskop nomor 1 favoritnya Intan. Bagus banget itu Lord of the Ring. Di tahun segitu loh, fantasi efeknya kayak gitu dan belum ada yang ngalahin sih menurut aku. Di situ ya, fantasinya itu keren banget. Ada dunia-dunia, ada dunia elf, ada dunia manusia, ada dunia hobbit, iya kan. Loh, kalau ngayalnya sengayal itu malah nggak apa-apa, nggak mungkin kan kita bermimpi, aku mungkin nanti pengen jatuh cinta, pengen kawin sama suku elf, suku peri, kan nggak mungkin kayak gitu. Ya meskipun kalau dicekokin terus-terusan ya mungkin juga ya. Lawang barusan ada di Jepang itu, ada cewek married sama karakter anime kan dari ChatGPT. Makanya ketika China itu mulai bilang ini kayaknya sudah kebanyakan nih halunya, sebenarnya yang mereka ingetin itu cuma satu hal sederhana, hiburan itu boleh tapi ya jangan sampai salah mimpi. NRTA menegaskan para creator harus berpegang teguh pada prinsip realisme saat ngebikin drama pendek yang mengangkat dunia pengusaha. Artinya jangan ngebungkus cerita absurd, jangan mengatasnamakan seni untuk ngebikin plot yang amburadul asal laku. Menurut Kwang Tian-shijie, cerita-cerita yang terlalu aneh dan gak punya nilai nyata itu bisa mendistorsi cara publik melihat pengusaha China. Ujung-ujungnya merusak citra dunia wirausaha itu sendiri. Pedoman ini diharapkan bisa ngebikin kreator itu lebih kreatif. Jangan cuman cerita kreator CEO kaya jatuh cinta sama gadis miskin doang. Ya
Mungkin bisa cerita pengusaha dari sisi sejarah lah, atau masa kini lah, yang edukatif dikit gitu loh. Bukan cuman muter-muter di drama keluarga, di adegan pacaran yang sangat mempromosikan banget konsep nikah yang ada hubungannya dengan kekuasaan dan kekayaan. Secara teknis, NRTA minta jumlah drama romansa CEO dan gadis miskin dikurangi, kualitas cerita ditingkatkan, dan menghindari judul sensasional seperti CEO kaya raya bla 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 untuk mancing klik. Selain itu, drama pendek itu tidak boleh kayak menjual unsur-unsur materialisme, pamer harta, pamer kekuasaan. Tema cerita dan karakter utama itu harus sejalan dengan nilai dan arus utama. Dan yang paling penting, hindari narasi yang kaya secara instan, gak perlu usaha, langsung sukses kaya mendadak hanya dengan nikah sama CEO. Cerita tentang CEO boleh, cerita cinta-cintaan boleh, tapi ya harus pakai otak dan logika. Kurang lebih pemerintah itu pengennya seperti itu. Menurut kalian gimana guys tentang China yang mengatur sistem kayak gini ke masyarakatnya? Menurut Anda ini kurang kerjaan atau memang seharusnya seperti ini? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Zaijian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.